sering kita lakukan This call is now di being recorded. hotel, ya. Ada beberapa yang sering kita lakukan di hotel untuk teknik pembersihan ini. Suara Ibu cukup jelas, sayang? Oke. Jelas, Bu. Yang pertama adalah teknik dusting, ya. Yang kedua itu dam dusting, yang ketiga sweeping, kemudian ada dam sweeping, mopping, brushing, dan polishing. Nah, yang Ibu sebutkan di sini adalah cleaning teknik yang paling sering digunakan atau yang sering digunakan di hotel untuk dilakukan teknik pembersihan. Nah, Ibu akan jelaskan tentang teknik dusting. Ini Ibu lihatkan secara teori dulu ya, teknik dusting. Teknik dusting itu berasal dari kata dust yang artinya debu, ya, dust yang artinya debu. Nah, dusting itu berarti menghilangkan debu yang menempel pada media atau barang atau perabot, ya. Jadi dusting mendapatkan akhiran ing itu dalam bahasa Inggris kan kata kerja ya. Maka di sini kita maknai sebagai menghilangkan debu yang menempel pada media atau barang atau perabot, ya. Nah, cleaning equipment yang digunakan, ya, beberapa minggu yang lalu atau bulan kemarin kita sudah belajar tentang cleaning equipment. Cleaning equipment yang digunakan adalah satu cloth, dust cloth, ya, kemudian supporting equipment atau alat pendukungnya adalah bucket, ya, keranjang sampah, dan tangga jika diperlukan, ya, stair tangga. Protective equipment yang wajib digunakan, ya, yaitu masker dan hand glove, ya, hand glove. Oke, bagaimana prosedur dusting, ya, prosedur untuk dusting. Sekarang kita langsung lihat praktekan langsung oleh teman Anda, itu si Mbak Jessica, ya. Kalau di layar yang sedang Anda lihat ini secara teori, ya, tentang step-step melaksanakan prosedur untuk dusting. Mohon maaf, Ibu stop dulu share screen-nya, kita kembali ke kamera dulu, ya. Kita kembali ke kamera sebentar. Kita fokus, oh ya, ke sini aja deh kali ya, ke kameranya Ibu ini, karena Ibu ngomong ya. Ini. Wait a minute. Nah, kalian lihat ada teman kalian yang akan praktek, apa Anda sudah perhatikan? Udah, Bu. Siapa teman Anda ini namanya? Jessica. Oh iya, Jessica. Sip. Jessica. Ya, Jessica akan mempraktekkan bagaimana teknik dusting mengikuti instruksi dari apa yang Ibu sampaikan, ya. Nah, Ya. teknik dusting, alat yang digunakan adalah cotton cloth. Ya, dibuka lebar Jessica, cotton cloth-nya. Ya. Nah,
Ini adalah cotton cloth, alat yang digunakan untuk dusting, ya. Atau bisa kita gunakan fiberglass. Fiberglass itu yang warna pink, hijau. Nah, itu linen juga. Nah, ini ya. Oke, satu-satu Jessica biar temannya bisa lihat yang kotak-kotak dilipat dulu ya. Nah, ya kita gunakan yang pink biar kelihatan cantik ya kayak Jessica ya gitu. Nah, untuk dusting kita bisa gunakan ini. Ini jenis cloth ya, yang namanya fiber cloth ya, fiber cloth. Soft cloth juga bisa kita gunakan. Jenis soft cloth itu yang sering kita seperti kain flanel ya, seperti kain flanel, seperti kain untuk kacamata. Nenek di rumah itu lap kacamatanya itu dari kain flanel. Nah, itu bisa itu mirip contohnya seperti itu. Nah, kalau sekarang itu di pasaran kita mengenal fiber cloth ya yang bisa kita gunakan untuk dusting atau soft cloth ya, bahannya lembut. Kita tanya Jessica, Jessica bahannya lembut apa enggak Jessica? Ya, lembut ya. Nah, kemudian soft cloth ini kita lipat menjadi lipatan terkecil ya. Kita lipat menjadi lipatan terkecil sebentar ya. Ya, dilipat Jessica. Ya, dilipat menjadi 4 kali lipatan itu 1, 2, 3, 4. Ya, dilipat menjadi 4 kali lipatan sehingga bisa digenggam. Digenggam. Nah, bisa digenggam seperti itu ya, Nah ya, bisa digenggam seperti itu. Nah, untuk teknik dusting itu artinya mengelap media atau perabot dalam keadaan kering, tidak kita basahi atau tidak kita ada di sebelah kiri Jessica itu adalah bahan pembersih ya. Ini adalah bahan pembersih perabot ya, untuk perabot yang jenisnya kayu. Ini bisa Ibu zoom ya. Ini ada tulisan untuk membersihkan perabot atau mebel dari kayu ya. Jadi kalau perabot Anda itu dalam keadaan kotorannya agak tinggi atau menempel sekali kotorannya, itu Anda debunya menempel, Anda bisa gunakan bahan pembersih khusus untuk kayu. Tapi kalau misalnya meja atau perabot Anda terbuat dari kaca, tidak menggunakan bahan pembersih ini ya, karena ini khusus untuk kayu. Nah, untuk saat ini Jessica akan mempraktekkan tanpa bahan pembersih. Letakkan di sebelah sana pojok. Des, ya. Ya, tanpa menggunakan bahan pembersih. Mengapa kita tidak menggunakan bahan pembersih? Karena kita menganggap media atau perabot yang kita gunakan, yang akan kita bersihkan, itu tingkat kotorannya rendah. Ya, misalnya counter ini, kita menganggap tingkat kotorannya rendah. Sepintas kita tidak melihat debu, ya. Tetapi untuk pekerjaan rutin seorang housekeeping staff ya, seorang petugas tetap wajib membersihkan walaupun misalnya Anda lihat oh nggak kotor banget nih gitu, tapi tetap wajib kita bersihkan yaitu dengan teknik dusting yang tingkat kotorannya rendah ya. Oke, baik. Jessica akan mulai membersihkan ya counter ini, perabot yang jenisnya ini adalah Pronovis counter ya. Jessica akan mulai membersihkan mulai dari ada suara apa ini ya? Halo, tolong di unmute. Suara siapakah ini? Oke, baik. Mulai sudut terjauh. Kita lihat sudut terjauh. Baik, ini jika ada perlengkapan atau ada sesuatu kita amankan dulu. Kalau kita lihat counter ini berarti adalah sudut terjauh. Jessica akan melakukan proses pembersihan mulai dari sudut terjauh. Nah, sudut terjauh ini mulai dari
Eh, iya, nah mulai dari sana terlihat ya, Nak ya. Ya. Dilakukan satu gerakan satu gerakan bukan maju mundur, satu gerakan kemudian angkat. Coba silakan Jessica. Ya, angkat tangan Jessica, ya lakukan gerakan lagi. Nah, seperti itu. Ya. Jadi satu kali gerakan diangkat. Nah, begitu. Jadi hindari melakukan gerakan yang maju mundur. Coba Jessica. Nah, itu keliru, salah. Mengapa? Karena akan membuat permukaan perabot itu lecet. Karena petugas debu yang tadi sudah dia tarik akan kembali lagi ke depan, akan kembali lagi ke belakang, sehingga akan membuat goresan. Ya, Ibu yakin misalnya Anda membersihkan debu di motor Anda, ya, kalau Anda membuat gerakan itu maju mundur, itu motor kalian lecet. Jadi melakukan gerakan yang benar, Jessica, lakukan gerakan. Nah, lagi terus Jessica ya, terus. Nah, seperti itu. Ya, paham, Nak? Oke. Ya. Jadi gosokkan mulai sudut terjauh sampai dengan paling dekat. Kalian amati Jessica merentangkan tangannya mulai dari sudut jauh sampai terdekat, terdekat dari tubuh Jessica, ya. Nah, seperti itu, ya. Nah, bila permukaan lap kotor, jika sudah kotor, ya yang digunakan, maka di bagian kotor dilipat ke bagian dalam. Nah, bagian yang Jessica lipat keluar ini adalah bagian yang bersih. Yang dalam, yang kotor yang mana tadi Jessica? Nah, yang kotor yang sebelah sini, yang bersih Jessica lipat lagi. Nah, yang seperti itu. Nah, kemudian Jessica akan melakukan lagi gerakan, melakukan lagi teknik pembersihan dusting. Silakan Jessica, coba contohkan lagi kembali. Mulai dari sudut jauh, ya di situ. Nah, ya, angkat. Ya, ya, seperti itu, ya. Nah, Jessica akan melakukan atau petugas akan melakukan teknik pembersihan dusting hingga bagian-bagian dari paper cloth atau soft cloth itu semua permukaannya menjadi kotor. Jadi terus dilipat. Coba Jessica, dilipat kembali Jessica, dibuka, nah, lipat ke belakang. Nah, nah, nah ini kan kembali lagi ini bagian bersih. Bagian kotornya ada di bagian dalam. Ya, jadi kalau area yang kalian bersihkan itu banyak, cukup kalian pegang satu soft cloth saja, ya, atau satu fiberglass saja, ya, bergantian. Kalau semua permukaan itu sudah kotor, buka Jessica. Seandainya semua permukaan ini sudah kotor, bolak-balik, ya, ini semua sudah kotor, maka kita akan kebaskan ke wastebasket. Makanya wastebasket itu kita sebagai supporting equipment. Itu sebagai supporting equipment, ya, alat pembersih tambahan. Jadi soft cloth akan dikebas-kebaskan oleh si petugas, ya, kita anggap seperti itu. Keranjang sama. Seperti itu. Oh ya, Ibu lupa, mohon maaf. Nah, petugas housekeeping staff, kalau di sini Ibu contohkan adalah public area attendant, ya, wajib menggunakan protective equipment. Coba siapa yang bisa jawab protective equipment yang digunakan oleh cantik. Ya, protective equipment yang digunakan Jessica, siapa yang bisa jawab? Ray?
Regina, ini Jessica menggunakan protective equipment. Yang mana yang coba sebutkan protective equipment yang digunakan oleh Jessica? Ayo, Muhammad. Ini Muhammad mana nih Muhammad? Halo, yang lain mana nih? Riko, Regina, Ray, Siti. Semuanya. Oke, Riko. Ray, Mutiara. Bu, hand glove. Ini Glove, suara Bu. siapa? Ini suara Mungkin. siapa ini? Hand glove saya Bu, Ray Bu. Oh, Ray menjawab ada hand glove. Ada hand glove, Iya, ya. masker. Hand glove yang berwarna apa yang digunakan? Hijau. Hijau. Iya, warna hijau. Kemudian masker. Masker yang mana yang digunakan masker? Nah, itu sudah dikasih kode oleh Jessica, itu yang menutupi wajah Jessica ya, hidung dan mulutnya itu menggunakan masker. Ya. Semua petugas wajib menggunakan protective equipment apalagi di masa pandemi Covid ini ya. Harus Anda perhatikan itu. Oke. Nah, coba Jessica kita kembali bagaimana Jessica mencontohkan jika soft cloth atau fiber cloth-nya ini dalam keadaan kotor, kemudian dia akan kibaskan perlahan-lahan di waste basket. Silakan Jessica. Ya, jadi dikibaskan secara perlahan oleh Jessica di waste basket. Kenapa kita cukup kibaskan? Karena ingat, teknik pembersihan dusting adalah teknik pembersihan yang digunakan untuk membersihkan perabot yang tingkat kotorannya rendah, ya, yang rendah, ya, yang rendah. Jadi bukan yang tingkat kotorannya sedang atau tinggi, karena kalau tingkat kotoran rendah itu ukurannya adalah bukan debunya kelihatan. Ini tadi ini yang sebelah sini yang tadi sudah dibersihkan Jessica dan sebelah sini yang belum dibersihkan Jessica. Nah, tidak ada yang belum dibersihkan Jessica pun sebenarnya sudah bersih saja kan ya, secara kasat mata bersih. Tapi seorang public area cleaner itu wajib tetap membersihkan perabot yang ada di hotel walaupun kelihatannya bersih. Makanya kalau kita lihat ke hotel, kok hotel itu mengkilat banget ya. Ya mengkilat banget karena selalu dibersihkan, tidak menunggu kotor gitu ya. Oke, kita lanjut lagi. Sebelum kita lanjut, ada pertanyaan mengenai teknik dusting. Kenapa soft cloth-nya dibalik Bu? Kalau pas digunakan satu kali baru dipakai lagi yang di barunya tuh. Oh ya, kenapa soft cloth-nya dibalik? Nah, soft cloth-nya dibolak-balik oleh Jessica tadi itu karena lapisan pertama itu sudah dalam keadaan kotor. Jadi kalau lapisan pertama yang kita pakai lagi berikutnya itu kotor lah Bu, kalau misalnya kita pakai yang satu lapis doangnya itu. Nah, tadi Jessica melakukan membersihkan di area yang pertama tadi ya kan, dicontohkan Jessica. Nah, kemudian jika lapisan pertama, coba dilipat lagi Jessica, coba dilipat lagi menjadi 4 Jessica. Nah, coba ibu zoom ya. Nah, Jessica melakukan teknik pembersihan pada lipatan yang ini ya, pada lipatan ini. Nah, kemudian Jessica melakukan pembersihan. Coba lakukan Jessica. Nah, misalnya nih Jessica sudah membersihkan counter ini ya, counter ini dan itu sudah bersih. Kemudian Jessica akan melanjutkan ke counter selanjutnya, misalnya itu ada counter selanjutnya. Nah, jika permukaan yang tadi yang digunakan Jessica ini dalam keadaan kotor, maka Jessica akan menggunakan permukaan yang bersih untuk membersihkan counter ini. Oh begitu. Nah, iya. Nanti kalau permukaan yang bersih ini kemudian digunakan oleh Jessica, ya, kemudian kotor lagi, maka Jessica akan menggunakan lipatan berikutnya. Oh ya, paham Bu. Oke. Yang lain gimana? Paham? Paham. Oh, iya, begitu ya, Nak ya? Oke. Ibu ulangi sekali lagi. Ya, Ibu ulangi sekali lagi.
tentang teknik pembersihan dusting. Teknik pembersihan dusting itu artinya adalah membersihkan media atau perabot ya dalam keadaan kering, kemudian yang tingkat kotorannya rendah. Dah. Ya, alat yang digunakan untuk main equipmentnya atau alat pembersih utamanya adalah soft cloth atau fiber cloth itu yang digunakan, yang diperlihatkan oleh si Jessica. Kemudian untuk supporting equipment itu ada wastebasket nih ya, ada wastebasket atau keranjang sampah. Atau jika misalnya Jessica akan membersihkan kusen ya, kusen biasanya juga dari bukan dari, biasanya kusen juga ada yang dari kayu atau dari besi dan lain sebagainya, dan itu juga biasanya berdebu. Misalnya jendela ini misalnya ya, jendela ini. Nah, bagian atas kayu itu kan berdebu itu. Maka Jessica akan menggunakan tangga. Jadi alat pendukung berikutnya adalah tangga. Ya, tangga. Atau nih ada figura nih, ada figura ya. Nah, Jessica nggak nyampe nih di figura ini, ya petugasnya nggak nyampe. Maka Jessica akan menggunakan tangga. Tuh, ya, paham nak ya? Oke, kita lanjut. Ya, nah bagaimana kemudian untuk protective equipment, alat pelindung. Nah, di sini Jessica ya atau petugas hotel itu saat ini pada saat pandemi Covid ini, petugas hotel wajib menggunakan protective equipment itu minimal adalah masker dan hand glove ya, masker dan hand glove ya, masker dan hand glove. Prosedur pembersihan, nah sekarang Ibu secara teori lagi, secara prosedur pembersihan sambil Ibu ulangi lagi diperagakan oleh teman Anda Jessica. Lipat soft cloth ya 4 kali lipatan sehingga mudah digenggam. Ya, mudah digenggam. Gosokkan ya. Nah, kemudian mulai gosokkan dengan rata ke permukaan benda atau media dengan dimulai dari sudut terjauh hingga terdekat dari si petugas ya. Bila permukaan tidak dibuat maju mundur ya, karena akan nanti membuat rusak permukaan dari media ya. Nah, jika permukaan lap kotor, maka permukaan yang bersih yang kita gunakan. Kita buka lipatannya, kita gunakan yang bersih, ya. Seperti itu. Dan jika semua permukaan lap kotor, maka kibaskan dalam wastebasket. Jika semua permukaan dalam semua kotor, ya. Nah, oke. Ya, seperti itu teknik pembersihan dusting. Tapi yang perlu diingat juga yang berikutnya adalah setelah soft cloth ini digunakan, soft cloth harus dicuci bersih dengan dibantu oleh air dan bahan pembersih untuk membersihkan soft cloth, kemudian dijemur ya, setelah kering dikembalikan ke dalam gudang, dikembalikan sesuai dengan tempatnya berdasarkan jenis peralatan pembersihnya. Oke. Paham di sini anak-anak Ibu paham? Oke. Kita lanjut dengan dam dusting. Dam dusting ya. Sekarang kamera Jessica Ibu matikan dulu biar Jessicanya pemeran utama Ibu matikan dulu ya. Kita kembali ke layar. Sebentar. Kita kembali ke layar dulu. Ibu akan share screen lagi.
Ya, Ibu akan share screen. Nah, sekarang kita belajar tentang teknik dam dusting. Teknik dam dusting, ya. Dam dusting itu asal kata dari dam, ada dua kata, dam dan dusting. Dam artinya lembab, ya. Dam artinya lembab. Berbeda dengan wet, karena wet itu artinya basah. Artinya basah. Dam dusting adalah teknik menghilangkan kotoran atau debu dengan lap lembab, ya, dengan lap lembab. Alat yang digunakan adalah bucket dan katun cloth. Ya, bucket dan katun cloth. Kemudian bahan pembersih utama, bahan pembersih ada kita gunakan air, kemudian supporting cleaning supplies-nya adalah deterjen, ya. Nah, ini kalau kita tidak menggunakan kalau bahan pembersihnya kita gunakan apa ya, yang sederhana. Tetapi saat ini di pasaran banyak sudah tersedia bahan pembersih yang siap pakai. Contohnya yang bermerek Pledge, ya. Tadi di awal sudah ada Ibu jelaskan yang bermerek Pledge. Oke, sampai di sini untuk teknik pembersihan dan bahan pembersih cukup jelas ya, Nak, ya? Baik, kita mulai lagi contoh untuk dam dusting, ya. Dam dusting kita gunakan, sekarang kalian lihat Jessica, ya, Jessica. Bisa lihat ada Jessica di sana di gambar kalian? Oke, sip. Jessica, ya. Jessica memperlihatkan contoh katun cloth yang digunakan, ya. Teknik pembersihan dam dusting ini tekniknya sama persis dengan dusting, cuman bedanya kita menggunakan bahan pembersih dan alat untuk linen yang kita gunakan sedikit lebih kasar, ya. Katun cloth itu sedikit lebih kasar dari soft cloth. Ingat, teknik dusting tadi yang kita gunakan adalah soft cloth, ya, soft cloth. Sedangkan untuk dam dusting kita gunakan katun cloth. Katun cloth ini permukaannya agak lebih kasar, ya, agak lebih kasar. Nah, ini bahan pembersih tadi yang Ibu sampaikan, bahan pembersih itu ada air dan deterjen. Nah, di pasaran ini sekarang sudah ada bahan pembersih yang siap pakai, ya, yang namanya Pledge, yang fungsinya adalah membersihkan dan mengkilapkan, ya, dan merawat mebel dari kayu. Jadi ini bahan pembersih kayu. Kebetulan counter yang akan dibersihkan oleh petugas atau yang dicontohkan oleh Jessica ini adalah yang terbuat dari kayu. Maka bahan pembersih yang digunakan adalah seperti yang Ibu contohkan. Kalau kita tidak punya Pledge, bisa nggak pakai bahan pembersih lain? Bisa, yaitu air dan deterjen, ya, air dan deterjen seperti itu. Ya, teknik pembersihannya sama seperti tadi, ya, kita lipat menjadi 4 lipatan, ya, sehingga segenggaman tangan, ya, ya. Silakan Jessica lipat, ya, sampai segenggaman tangan. Nah, kemudian Jessica melakukan pembersihan dengan posisi yang sama, tetapi Jessica akan melakukan penyemprotan bahan pembersih tadi itu untuk membersihkan debu yang menempel. Ingat, dam dusting ini adalah membersihkan debu atau kotoran yang sedang, ya, sedang, ukurannya itu sedang, atau yang menempel di permukaan perabot atau benda, ya. Nah, silakan Jessica lakukan teknik pembersihannya. Disemprotkan di bagian sudut terjauh, cukup 2 kali semprotan saja, ya, diaksikan, ya, ya. Nah,
Kemudian akan dilakukan teknik pembersihan dengan cara yang sama, ya, mulai dari sudut terjauh, ya, tarik, kemudian berikutnya, ya, angkat tangannya lagi ya, baru kemudian, ya, seperti itu. Hindari membersihkan dengan gerakan maju mundur, ya, atau atas bawah tanpa diangkat posisi tangannya. Apakah pembersihan ini bisa dilakukan dengan dari kanan ke kiri? Bisa, ya. Tapi itu pun kita lihat bentuk dari perabot atau medianya ini. Contohnya di sini Jessica bisa dari kanan ke kiri, itu dari posisi tengah, dari di sini, ya, dari sini ke dari sudut terjauh, ya, ke terdekat. Nah, seperti itu, angkat. Nah, seperti itu ya. Nah, itu bisa seperti itu. Kamu dari kanan ke kiri, misalnya seperti itu. Atau kalau posisinya, misalnya bagian sudutnya itu ada di kiri atau ada di kirinya Jessica bisa mulai dari kanan ke kiri. Begitu. Kalau ini kan Jessica mulai dari kanan ke kiri ya. Nah, kalau sudutnya itu berlawanan, bisa dari kiri ke kanan. Gitu. Ya. Nah, itu tadi contoh Jessica mempraktekkan teknik dam dusting. Nah, teknik dam dusting, prosedur dam dusting ini Ibu katakan sekali lagi sama dengan dusting, yaitu jika permukaannya kotor, ya, jika permukaan katun kulit kotor, kita gunakan permukaan yang lain lagi, permukaan yang bersih. Nah, misalnya permukaan ini yang bersih, maka kita gunakan yang bersih. Jika kotor, kita gunakan terus kotor kembali, kita ambil lagi permukaan yang bersih lagi. Nah, misalnya bagian yang sebelah sini. Hingga semua permukaan katun kulit semua digunakan, ya. Sehingga semua digunakan seperti itu, ya. Gimana siswa Ibu pada sudah paham tentang dusting dan dam dusting? Ya, yang perlu Anda ingat adalah tidak semua teknik dam dusting itu menggunakan bahan pembersih tertentu, ya. Kita bisa gunakan bahan pembersih apa saja dengan catatan bahan pembersih itu memang untuk kayu, ya, atau memang untuk besi gitu. Kita sesuaikan dengan jenis dari perabot itu, seperti itu, ya. Dan tidak semua perabot juga kita harus gunakan teknik dam dusting. Karena kalau terus-terusan dengan menggunakan dam dusting, kayu itu bisa rusak. Atau kalau besi terus-terusan dilap dengan lap lembab, itu kan bisa karat. Nah gitu ya. Jadi yang kita lihat tingkat kotorannya, ya, sedang, rendah, sedang, atau tinggi, ya, begitu. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Untuk teknik dusting dan dam dusting? Gimana? Ada pertanyaan? Kalau misalnya dusting di meja bundar. Oh, dusting di meja yang bulat atau oval, ya. Apakah bagaimana kita melakukan teknik pembersihannya? Tetap dengan teknik yang sama, ya. Tetap dengan teknik yang sama dari sudut yang terjauh atau dari jangkauan terjauh dari si petugas sampai ke dekat, ya. Jadi petugasnya yang mobile, yang bergerak. Misalnya ini counter ini bentuknya ini setengah lingkaran nih. Kita anggap nih oval gitu. Nah, petugas akan mengikuti bentuk dari meja itu. Jadi kalau mejanya bentuknya oval, bentuknya lingkaran ya, atau bulat, ya si petugasnya akan mengikuti bentuk, ya, bergerak mengikuti bentuk dari meja itu. Dan bagaimana dia melakukan teknik pembersihannya? Ya sama saja, mulai dari sudut terjauh, dari jangkauan dia terjauh, dia berputar, begitu. Kebayang? Nah, itu. Nanti di rumah dipraktekkan. Yang penting adalah tidak melakukan gerakan maju mundur tanpa diangkat. Jadi kayak orang menggesek. Coba contohkan Jessica. Nah, itu salah. Itu teknik menyikat. Ya, teknik menyikat, karena teknik menyikat itu kita gunakan agar kotoran yang menempel itu terangkat maksimal, ya.
karena ini kita hanya debu, ya, debu itu partikel yang sangat halus, sangat kecil, ya, maka kita lakukan gerakan dengan satu tarikan, ya, satu tarikan, kemudian ya satu tarikan, lakukan tarikan berikutnya. Nah, ini tujuannya untuk permukaan tidak lecet, gitu. Nah, anak-anak ibu bisa mempraktekkan teknik dusting dan dam dusting di rumah, ya, di meja belajar, di meja makan di rumah, itu kita bisa gunakan. Oh ya, kalian kan sering juga mungkin di rumah punya meja yang dari kaca, ya, dari kaca. Nah, itu kita juga melakukan teknik dam dusting itu, ya, pada media kaca, ya. Nah, dusting bisa nggak, Bu? Dusting bisa jika tingkat kekotorannya rendah, ya, udah bersih gitu. Tapi kita memastikan lagi kita dusting, kita lap lagi gitu. Alat yang digunakan soft cloth atau fiber cloth, harus yang lembut gitu, ya. Nah, kalau tingkat kotorannya sedang atau tinggi, ada benda yang nempel, mungkin ada bekas sirup nempel di meja kaca, kan itu perabot juga ya sayangnya. Cuman kalau yang ini kaca, ya, ini kaca, tapi ini kayu, yang ibu contohkan kaca. Nah, kaca bahan pembersihnya bukan bleach gitu, ya, tapi bahan pembersih untuk kaca. Di pasaran ada nggak bahan pembersih untuk kaca? Ada. Misalnya kalau kita nyebutin merek, ada celing, ada apa lagi? Cleaner ya, kalau nggak salah ya. Ada cleaner. Nah, itu bisa Anda gunakan juga. Tapi yang lain ada juga, bisa nggak kalau yang lain? Ya bisa, air dan deterjen bisa. Gitu. Ya. Untuk kaca, air dan deterjen pun bisa, ya. Bisa nggak, Bu, gunakan sunlight pencuci piring? Bisa. Karena sunlight pencuci piring itu difungsikan untuk kaca dan keramik. Itu bisa, asal kalian jangan pakai Wipol. Itu bahan pembersih lantai, ya. Nah, ini bahan pembersih untuk kaca gitu. Jadi kalau mejanya meja kaca, bersihkan dengan bahan pembersih kaca. Mejanya dari kayu, gunakan bahan pembersih untuk kayu. Kalau yang umum kita gunakan deterjen, atau deterjen itu kita kategorikan namanya multi-purpose cleaning supplies, multifungsi. Bisa nyuci baju, mama-mama di rumah bisa buat cuci piring, ya kan? Itu namanya multifungsi. Kalau di hotel juga ada yang multifungsi, itu ada merek-merek tertentu gitu loh, ya, seperti itu. Oke, baiklah anak-anak ibu, ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Ya, di saat ini, ya, ibu stop screen dulu.